Kelas 6, tema 5, wirausaha, subtema 1, kerja keras berbuah kesuksesan, pembelajaran 3. Perhatikan berbagai cenderamata yang terbuat dari bahan magnet berikut. Apakah kamu pernah melihat atau membeli cenderamata yang terbuat dari magnet? Ceritakan. Ya, pernah membeli cenderamata yang terbuat dari magnet, yaitu hiasan yang ditempelkan di pintu kulkas. Sekarang, pada halaman 26, kamu akan melakukan percobaan tentang sifat-sifat magnet. Tulis laporan berdasarkan percobaan yang kamu lakukan. Percobaan sifat-sifat magnet. Tujuan percobaan mengidentifikasi sifat-sifat magnet, alat dan bahan, sepasang magnet untuk setiap kelompok, peniti, penjepit kertas, pensil, pulpen, dan kertas. Langkah-langkah. Yang pertama, dekatkan kutub yang sama dari kedua magnet. 2. Dekatkan kutub yang berbeda dari kedua magnet. 3. Dekatkan magnet dengan penjepit kertas. 4. Dekatkan magnet dengan kertas. 5. Dekatkan magnet dengan pensil. 6. Dekatkan magnet dengan peniti. 7. Dekatkan magnet dengan pulpen. Dan 8. Letakkan satu magnet di atas kertas dan letakkan yang lainnya di bawah kertas, tepat di bawah magnet yang pertama. Geser magnet yang di bagian bawah. Hasil percobaan, ketika mendekatkan kutub yang sama dari kedua magnet, hasilnya magnet tidak menempel. Ketika mendekatkan kutub yang berbeda dari kedua magnet, hasilnya magnet menempel. Ketika mendekatkan magnet dengan penjepit kertas, hasilnya magnet menempel. Ketika mendekatkan magnet dengan kertas, hasilnya magnet tidak menempel. Ketika mendekatkan magnet dengan pensil, hasilnya magnet tidak menempel. Ketika mendekatkan magnet dengan peniti, hasilnya magnet menempel. Ketika mendekatkan magnet dengan pulpen, hasilnya magnet tidak menempel. Dan ketika mendekatkan dua magnet di antara selembar kertas, hasilnya magnet menempel. Kesimpulan, magnet menempel dengan magnet lain yang berlainan kutub. Magnet hanya menarik benda-benda logam. Magnet dapat menembus media yang tipis seperti kertas. Perhatikan formulir Klub Sahabat Pena Siswa-siswi Negara ASEAN pada halaman 29. Selanjutnya, mari kita jawab pertanyaan berdasarkan teks petunjuk dan formulir. 1. Mengapa diperlukan petunjuk untuk mengisi formulir tertentu? Petunjuk diperlukan sebagai arahan untuk pengisian formulir bagi si pengisi formulir. 2. Apa saja informasi penting yang perlu dituliskan di formulir pendaftaran? Informasi yang perlu ditulis untuk mengisi formulir pendaftaran adalah menuliskan identitas diri, menuliskan tujuan mengikuti suatu kegiatan atau organisasi, dan mencantumkan tanda tangan. 3. Mengapa alamat harus ditulis secara lengkap? Alamat harus ditulis secara lengkap agar alamat mudah ditemukan. 4. Apa yang terjadi jika alamat tidak lengkap? Jika alamat tidak lengkap, maka alamat akan sulit ditemukan sehingga bisa membuat orang yang mencari alamat tersebut nyasar. 5. Mengapa kita perlu menuliskan kode pos pada formulir di bagian alamat? Kode pos harus dituliskan pada bagian alamat formulir karena kode pos dapat menjadi rujukan bagi seseorang untuk menemukan suatu alamat.